Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Aulia Nurrahma Erwini. Hai. Kali ini kita akan bahas salah satu materi yang ada pada kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Selamat kepada kalian semua yang sudah lulus dari SMP dan siap untuk belajar di kelas 10. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dari video ini sehingga kalian bisa mempunyai rangkuman dari hasil belajar kalian. Mari kita mulai. Materi teks laporan hasil observasi ini tentunya sudah pernah kalian pelajari pada saat SMP, ya bukan? Laporan hasil observasi, yap, di situ ada kata observasi yang artinya pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang berisi penjabaran umum berdasarkan dari hasil pengamatan. Lalu, apa tujuan kita mempelajari teks LHO ini? Tujuannya agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan kita. Sedangkan apa bedanya sih teks LHO dengan teks deskripsi yang isinya sama-sama penjabaran ataupun penggambaran? Perbedaannya yaitu yang pertama, dilihat dari tujuan. Tujuan LHO itu melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu teori ataupun menguji teori tersebut. Sedangkan tujuan dari teks deskripsi itu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai benda yang digambarkannya. Perbedaan yang kedua, teks LHO ditulis secara objektif dan netral. Artinya, penulis tidak boleh menaruh pendapat ataupun opini dalam teks LHO tersebut. Beda dengan teks deskripsi yang ditulis secara subjektif dan boleh memberikan kesan pribadi ataupun pendapat di dalam tulisannya. Perbedaan yang ketiga, dilihat dari strukturnya. Struktur dari teks LHO itu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Sedangkan struktur dari teks deskripsi itu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi manfaat. Masuk ke dalam ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama sudah disebutkan tadi, yaitu bersifat objektif, global, universal. Artinya, pengamatan yang kita lakukan itu berlaku secara menyeluruh. Dan ciri yang kedua, objek yang dibicarakan tunggal. Maksud dari tunggal di situ adalah satu. Misal kita menulis teks laporan hasil observasi mengenai wayang, kita hanya akan bahas wayang di situ. Isi dari teksnya semua mengenai wayang, mulai dari pengertian, jenis-jenis wayang, dan manfaat wayang. Kemudian ciri yang ketiga, teks LHO ditulis secara lengkap dan sempurna. Kenapa harus ditulis secara lengkap dan sempurna? Yaitu agar pembaca tidak salah paham mengenai isi dari hasil pengamatan tersebut. Ciri selanjutnya yaitu yang keempat, LHO ditulis berdasarkan fakta. Sudah dijelaskan dari tadi bahwa LHO itu bersifat fakta atau apa adanya, keadaan yang sebenarnya. Misal kita sedang menulis LHO mengenai kucing, kita harus menuliskan bahwa kucing itu berkaki 4, tidak boleh menuliskan kucing itu berkaki 2 ataupun 6 dan seterusnya. Ciri yang kelima, teks LHO harus bisa dipertanggungjawabkan. Ciri ini berkaitan dengan ciri yang sebelumnya ya tentunya. Dan ciri yang keenam, teks LHO strukturnya harus berkesinambungan. Artinya tulisannya harus nyambung dan urut agar mudah dipahami. Ya, setelah membahas pengertian dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu penggunaan verba ataupun kata kerja. Yang kedua, penggunaan nomina ataupun kata benda. Yang ketiga yaitu penggunaan frasa. Maksud frasa di sini yaitu gabungan dua kata ataupun lebih yang menduduki satu fungsi. Contohnya ya. Contohnya itu jam tangan. Jam tangan itu masuk sebagai frasa karena memiliki satu fungsi, menduduki satu fungsi yaitu objek saja. Kemudian contohnya makan malam. Makan malam itu terdiri dari dua kata. Itu masuknya ke frasa dan berkedudukan sebagai predikat saja. Beda dengan makan dan makan nasi. Kalau makan itu masuk predikat dan nasi sebagai objeknya ya. Paham ya?
Kemudian yang keempat yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Tentunya kalian sudah paham ya sinonim apa dan antonim apa. Kemudian ciri kebahasan yang kelima yaitu adanya kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu sebuah kalimat yang memiliki dua struktur kalimat. Dan ciri kebahasan yang keenam yaitu adanya kalimat simpleks. Yang ketujuh penggunaan konjungsi. Karena tadi ciri kebahasan yang kelima itu adanya kalimat kompleks, tentunya untuk menghubungkan kedua kalimat itu kita harus pakai konjungsi ataupun kata hubung seperti sedangkan, kemudian, ketika. Dan yang terakhir yaitu ciri kebahasaan kata teknis. Kata teknis itu istilah yang dipakai dalam suatu bidang tertentu. Misal kita sedang membahas teks LHO mengenai sepeda motor, itu kita akan mengeluarkan kata teknis seperti rem, jok motor, spion, knalpot. Tapi kita tidak akan pernah membahas sepeda motor dan memasukkan kata-kata seperti keyboard, CPU, mouse, karena itu notabene sebagai kata teknis pembahasan komputer. Ya, sekian pembahasan dari teks laporan hasil observasi. Cukup sekian pembelajaran teks laporan hasil observasi dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar ataupun pada grup pembelajaran kalian. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.